Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Paradila dan hari ini saya akan membahas sebuah topik penting mengenai strategi meningkatkan daya saing sebuah UMKM. Nah, fokus saya kali ini adalah pada salah satu UMKM yang ada di Pekanbaru, yaitu Sojos. Sojos merupakan sebuah usaha minuman sehat berbasis sop buah dan jus buah segar. Jangan lupa ditonton ya. Sojus adalah sebuah UMKM minuman kekinian yang berdiri di Pekanbaru sejak tahun 2023. Saat ini, Sojus memiliki 2 cabang di Pekanbaru. Cabang pertama terletak di Jalan Delima dan cabang kedua terletak di Jalan Sisingamaraja. Nama Sojus merupakan singkatan dari sop buah dan jus, yang mencerminkan produk utama mereka yaitu minuman berbahan dasar buah alami. Kehadiran Sojus bertujuan untuk menghadirkan pilihan minuman sehat, segar, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, hingga anak muda yang gemar mencari alternatif minuman segar dengan konsep kekinian. Setelah tadi saya membahas mengenai profil Sojus, selanjutnya saya akan membahas tantangan daya saing UMKM Sojus. Jadi, Sojus juga menghadapi tantangan yang tidak mudah, yang dimana persaingan di dunia minuman saat ini semakin ketat. Di satu sisi ada brand-brand minuman besar dengan modal yang kuat, promosi yang kencang, dan jaringan distribusi yang luas. Di sisi lain, sesama UMKM pun terus bermunculan dengan ide-ide baru yang juga menarik perhatian konsumen. Karena itulah, strategi untuk meningkatkan daya saing sangat penting, agar Sojus bukan hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat. Jadi, ada 6 strategi yang bisa meningkatkan daya saing Sojus. Yang pertama, tentu saja adalah kualitas. Konsumen saat ini sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Sojus harus memastikan sebuah bahan baku yang digunakan benar-benar segar, higienis, dan memiliki rasa yang konsisten. Karena sekali pelanggan merasa puas, mereka akan kembali lagi. Lalu yang kedua itu adalah soal harga. Sebagai UMKM yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa, Sojus harus tetap menawarkan harga yang terjangkau. Namun, bukan berarti kualitas dikorbankan. Sojus bisa membuat paket hemat atau promo khusus di hari tertentu sehingga tetap kompetitif di pasaran. Strategi yang ketiga yaitu adalah inovasi, yang dimana konsumen suka mencoba hal baru nih. Jadi Sojus bisa menambahkan varian rasa unik seperti susu kurma yang sehat, jus herbal yang menyegarkan, atau bahkan campuran buah lokal khas Riau. Inovasi seperti ini tidak hanya membuat produk lebih menarik, tetapi juga bisa menjadi ciri khas yang membedakan Sojus dari kompetitornya. Lalu yang keempat adalah efisiensi operasional, yang dimana Sojus harus bisa mengelola bahan baku dengan baik agar tidak banyak yang terbuang. Selain itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan juga penting. Selain lebih ekonomis, hal ini juga akan meningkatkan citra positif di mata konsumen yang semakin peduli pada isu lingkungan. Lalu, strategi yang kelima yaitu adalah customer engagement, yang dimana strategi ini dapat membangun kedekatan antara karyawan dengan pelanggan. Sojus bisa membuat program loyalitas seperti diskon untuk pelanggan tetap atau konten interaktif di media sosial. Dengan begitu, pelanggan merasa dihargai dan punya ikatan emosional dengan brand Sojos. Dan yang terakhir ini juga penting yaitu fasilitas tempat. Menurut saya yang sering membeli minuman di Sojos, saat ini Sojos punya kendala di bagian tempat duduk yang masih terbatas. Akibatnya banyak konsumen yang tidak bisa menikmati minuman di tempat dan harus membawa pulang. Padahal sebagian konsumen ingin bersantai sambil mengobrol bersama teman. Oleh karena itu, menambah jumlah tempat duduk dan memperbaiki suasana ruang bisa menjadi strategi yang sangat efektif. Dengan begitu, Sojos tidak hanya menjadi tempat membeli minuman, tetapi juga menjadi tempat nongkrong yang nyaman dan disukai anak muda. Dengan strategi tersebut, saya yakin UMKM Sojus mampu bersaing dan bahkan berkembang lebih besar di masa depan. Dukungan kita sebagai konsumen lokal juga sangat penting, karena setiap kita membeli produk UMKM, artinya kita membantu menguatkan ekonomi masyarakat. Baik, sekian public speaking dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.